Tadi Nesya sudah melaporkan dari Istana dinamika sebelum dan juga setelah reshuffle Presiden Joko Widodo di kabinetnya kali ini. Presiden memang meracik ulang kabinetnya dan ini merupakan reshuffle pertama di pemerintahan Jokowi pada periode kedua ini. Sejumlah nama yang baru mengisi posisi Menteri Jokowi. Beberapa tadi sudah disebutkan. Saya akan ajak Anda untuk melihat lagi profil siapa yang tergantikan dan siapa yang menggantikan. Kita akan coba cek bagaimana kemudian kita melihat komposisi Menteri Jokowi. Pertama, kita akan lihat di sini adalah Menteri Sosial. Ini yang juga banyak disoroti oleh masyarakat pada hari ini. Tidak hanya karena nama Tri Risma hari ini di sini merupakan tokoh yang cukup populer karena sebagai wali kota Surabaya dan sering warawiri ya muncul di pemberitaan media. Yang ini juga sudah selesai masa jabatannya sebagai wali kota Surabaya karena sudah 2 periode. Yang juga ketua DPP dari PDI Perjuangan. Jadi bisa kita simpulkan sebetulnya keterwakilan Risma di sini adalah merupakan jatah bagi PDI Perjuangan karena Juliari Batubara juga merupakan politis dari partai yang sama PDI Perjuangan yang kemudian tertangkap oleh KPK karena korupsi kasus bansos di masa pandemi COVID-19. Ini adalah Menteri Sosial yang lama dan juga yang baru. Kita lihat ke pos yang lain. Pos berikutnya adalah Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Parekraf ya. Yang lama adalah Wisnu Tama yang menjabat sebagai Menteri Parekraf, kemudian digantikan oleh Sandiaga Uno. Tadi Nesya sempat menyinggung kemudian apakah Sandiaga ini sebetulnya mewakili profesional atau partai politik. Karena posisi Sandiaga adalah Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, jelas wakilnya Pak Prabowo Subianto. Pak Prabowo sudah duduk di kursi Menteri Pertahanan, Sandiaga Uno kemudian menyusul di Menteri Parekraf gitu ya. Cukup menarik karena Prabowo dan Sandiaga dahulu adalah lawan politik dari Jokowi Ma'ruf Amin di Pilpres 2019. Kita lihat di pos yang berikutnya, Menteri Kesehatan. Nah ini yang banyak disoroti oleh juga masyarakat karena kita sedang pandemi COVID-19 sehingga banyak menyoroti kinerja dari Terawan Agus Putranto yang akhirnya hari ini dijawab oleh Presiden Joko Widodo. Terawan kemudian digantikan oleh Budi Gunadi Sadikin. Menarik juga kita melihat profil dari Menteri Kesehatan yang baru ini karena ini bukan menteri yang berdasar dari kalangan medis ya, dokter. Biasanya kan Menkes itu punya background profil sebagai dokter. Tapi Budi Gunadi Sadikin ini tidak karena ia merupakan Wakil Menteri BUMN sebelumnya, kemudian Direktur Utama dari Bank Mandiri, tadi juga disebutkan juga oleh Presiden Joko Widodo. Kita lihat, kita akan tunggu bagaimana kemudian pos Menteri Kesehatan yang diisi oleh bukan orang yang punya latar belakang kesehatan. Apakah kemudian cukup mumpuni untuk menangani pandemi COVID-19 karena pos ini menjadi sangat krusial di Indonesia, terutama dalam hal untuk penanganan COVID-19 sampai hari ini yang belum selesai. Kita lihat di pos menteri berikutnya adalah Menteri Agama Fahrul Razi. Bukan cerita baru sebetulnya. Fahrul Razi ini yang punya latar belakang militer menuai banyak sekali pemberitaan dan juga sorotan baik karena beberapa pernyataan, kebijakan, kemudian juga sosoknya yang dianggap agak jarang ya Menteri Agama diisi oleh orang yang berlatar belakang militer. Kemudian Presiden mengumumkan Fahrul Razi, tapi kemudian ini dievaluasi dan juga diganti oleh Yakut Khalil Komas yang merupakan politisi dari PKB. Yakut Khalil juga bukan orang yang baru sebetulnya dalam kancah politik di Indonesia karena ia juga merupakan anggota DPR dan juga lebih kenal sebagai Ketua PPGP Ansor ya. Jadi ini merupakan perwakilan juga dari kalangan NU yang mengisi pos Menteri Agama yang baru ini. Kita lihat kemudian yang berikutnya, ini Menteri KKP yang juga menjadi sorotan karena ditangkap oleh KPK adalah Edi Prabowo sebelumnya, sekarang sudah jadi tersangka, kemudian digantikan oleh Sakti Wahyu Trenggono yang tadi juga Indonesia sempat katakan bahwa ini adalah orang yang sebetulnya merupakan berlatar belakang pebisnis dan dari TKN Jokowi Ma'ruf. Dulu jabatannya adalah bendahara di TKN Jokowi Ma'ruf. Jadi ya masih orang-orang kemudian orang-orang Presiden Joko Widodo lah gitu ya. Kemudian kita ke Menteri Perdagangan Agus Suparmanto, ini juga digantikan oleh M Lutfi yang juga bukan orang baru dalam hal perdagangan karena pernah menjadi Menteri Perdagangan di eranya Pak SBY, kemudian pernah juga Kepala BKPM. Itulah tadi wajah-wajah yang lama dan yang baru yang digantikan oleh Presiden Joko Widodo. Siapapun kemudian wajah-wajah ini, baik yang lama dan juga yang baru, harapan publik sangat sederhana. Mereka bisa bekerja dengan baik sehingga target-target yang ada di pos mereka ini
bisa tercapai, terutama di tengah pandemi COVID-19, ada masalah perekonomian di sana juga, ada masalah kesehatan yang harus diselesaikan. Jadi kita akan nantikan bagaimana kinerja mereka, terutama jangan sampai lagi kita melihat ada menteri yang ditangkap oleh KPK.